Amarah, Rina membalikan kue pernikahannya di depan semua orang. Kemudian, dia melepas mahkota yang diberikan sama calon suaminya, lalu membuangnya. Kemudian, Rina meninggalkan pesta pernikahan tanpa ragu. Semua orang mendesak Andi sang pengantin pria untuk segera mengejar Rina. Namun Andi dengan sombong menyatakan bahwa Rina pasti akan kembali untuk meminta maaf kepadanya dalam waktu 3 menit. 3 menit berlalu, dan Rina tidak pernah kembali lagi. Hanya seorang pelayan yang kembali dengan gaun pengantin di tangannya. Dia mengatakan bahwa Rina baru saja melepas gaunnya dan langsung pergi. Alasan Rina melakukan hal ini adalah karena 1 jam sebelumnya, Rina sangat menantikan untuk menikahi Andi, yang sangat dicintainya selama 5 tahun ini. Tetapi begitu Rina membuka pintu, seluruh tempat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata Andi sama sekali tidak berencana untuk menikahinya hari ini. Hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun cinta pertamanya. Lebih buruknya lagi, Andi menuntut agar Rina segera melepas gaun pengantinnya di depan umum. Karena tidak ada pilihan lain, Rina hanya bisa menahan air matanya sekuat yang ia bisa. Saat itu, Rina menyadari bahwa pacarnya telah menipunya selama 5 tahun ini. 5 tahun yang lalu, Rina dan ibunya diserang oleh sekelompok preman. Pada saat yang kritis, Andi datang untuk menyelamatkan mereka. Dia bahkan menggunakan tabungannya sendiri untuk membantu mereka. Sejak saat itu, Rina jatuh cinta kepada Andi. Namun sekarang, Rina akhirnya tersadar dan menyadari bahwa hubungan 5 tahun ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Andi menyuruh Rina memotong kue untuk mantan pacarnya. Tetapi Rina malah menumpahkan kue itu ke lantai. Andi langsung berteriak marah kepada Rina. Tetapi Rina yang sedang marah, segera melemparkan mahkota yang ia pakai ke lantai dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Namun, begitu Rina sampai di rumah, seniornya yang bernama Arkan tiba-tiba datang ke rumahnya. Arkan meminta Rina untuk ikut dengannya untuk menikah. Setelah bertanya, Rina mengetahui bahwa seorang teman mereka telah meninggal, dan ia meninggalkan seorang anak. Untuk menjadi orang tua angkat, harus menikah baru bisa mengadopsi anak tersebut. Saat itu juga, Andi menelepon. Dia menuntut agar Rina segera kembali dan meminta maaf kepadanya. Melihat Arkan yang berdiri tepat di hadapannya, Rina langsung mengaku bahwa dia akan segera menikah. Rina menyuruh Andi untuk tidak pernah mengganggu lagi kehidupannya di masa depan. Hal ini membuat Andi sangat marah, hingga ia tidak bisa berkata-kata. Andi memutuskan untuk mencari Rina sendiri, dan mencari tahu akar permasalahannya. Tak lama kemudian, Andi tiba di lantai bawah rumah Rina. Dia tidak ada merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung memarahi Rina karena dianggapnya terlalu picik. Mendengar hal ini, Rina merasa sangat marah, dan ia hendak pergi. Tepat saat itu, cinta pertama Andi tiba. Melihat ekspresi Andi, dia berpura-pura lembut dan mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahannya karena telah merusak pernikahan antara mereka berdua. Mendengar kata-kata itu, Rina segera menyuruhnya berlutut dan meminta maaf. Namun cinta pertama Andi langsung berpura-pura sakit dada dan meminta dipeluk. Andi terlihat jijik, tapi tetap menyuruh asistennya untuk membawa wanita itu ke rumah sakit. Melihat bahwa orang yang merepotkan itu telah pergi, Andi langsung membawa Rina dengan paksa dan bersiap untuk pergi ke pusat pendaftaran pernikahan. Rina tidak ada kuasa untuk melawan. Dia hanya bisa menuruti keinginan Andi. Lalu Rina dengan pasrah menyerahkan tasnya untuk memenuhi permintaan Andi. Namun, saat mereka melakukan pendaftaran, para petugas menunjukkan ekspresi terkejut karena Rina sudah terdaftar sebagai sudah menikah. Andi masih tidak percaya. Dia mengira Rina membalas dendam padanya. Namun tepat saat itu juga, suami Rina Arkan datang bersama putri angkatnya. Arkan langsung memberi Andi pelajaran.